Hello everyone, let me introduce myself. My name is Hafiza Lesa Putri. My student ID number is 2541148. And I am a student of the Management Study Program at University Technocrat Indonesia. Today, I will discuss about mathematical models. What is a mathematical models? A mathematical model is a way to present a real-world problem in mathematical from such abstract equations, functions, graph, or system with the goal of understanding, analyzing, and finding solution to the problem. Nah, jadi model matematika yakni cara untuk menggambarkan suatu masalah nyata dalam bentuk matematika, seperti persamaan, fungsi, grafik, atau sistem dengan tujuan untuk memahami, menganalisis, dan mencari solusi dari masalah tersebut. Dalam bidang ekonomi dan bisnis, model matematika berfungsi sebagai jembatan antara teori ekonomi dan kenyataan di pasar. Model ekonomi dan model matematika tidak sama, tetapi mereka saling berhubungan erat. Model ekonomi dibuat berdasarkan konsep atau teori. Misalnya, contohnya yakni jika harga naik, maka permintaan akan turun. Model ekonomi digunakan untuk menyatakan model ekonomi tersebut dalam bentuk angka atau persamaan agar bisa dihitung dan dianalisis dengan lebih jelas. Menurut dari Joseph Bintang Kalangi pada tahun 2024 dalam Matematika Ekonomi dan Bisnis, menurutnya model matematika bukan sekedar alat hitung, tetapi yang pertama yakni mempermudah pemahaman dari fenomena ekonomi, misalnya hubungan antara harga dan permintaan. Yang kedua yakni menjadi pasar pengambilan keputusan yang rasional. Karena keputusan bisnis atau ekonomi lebih kuat kalau berbasis perhitungan, yakni berbasis data dan analisis. Yang ketiga yakni membantu simulasi dan prediksi. Kita bisa menguji jika sama dengan maka. Misalnya, jika harga naik 10%, berapa persen permintaan akan turun? Contohnya, jika harga naik 10%, maka permintaan akan turun sebanyak 5%. Yang keempat, yakni mengurangi ketidakpastian. Dengan model, variabel-variabel yang mempengaruhi bisa diukur dan dianalisis. Nah, selanjutnya kita ke perbedaan antara matematika murni dan matematika ekonomi bisnis. Matematika murni merupakan matematika yang secara umum kita pelajari di tingkat SD, SMP, maupun SMK. Nah, matematika ini juga menggunakan simbol untuk variabelnya, biasanya huruf-huruf terakhir dalam alfabet. Contohnya, X, Y, maupun Z. Contoh lainnya juga, sumbu P harus ditempatkan pada sumbu horizontal, karena variabel P merupakan variabel bebas. Ciri yang lainnya, yakni nilai variabel dapat bernilai positif maupun negatif di nilai matematika murni ini sendiri. Selanjutnya kita ke matematika ekonomi dan bisnis. Matematika ekonomi dan bisnis ini menggunakan simbol yang biasanya mewakili variabel ekonomi, yakni simbol P, price atau harga, simbol C, yakni untuk biaya A, dan simbol Q untuk jumlah atau quantity. Sumbu P atau harga dalam bidang kartesius digambarkan pada sumbu vertikal. Selanjutnya nilai variabel diasumsikan tidak bernilai negatif sehingga hanya berlaku pada kuadran pertama. Ada komponen-komponen dalam model matematika. Ada 3 komponen utama yang perlu kita pahami, yakni variabel, parameter, dan konstanta. Ketiga komponen ini saling berkaitan dan membentuk dasar dari setiap model yang digunakan, terutama dalam bidang bisnis dan ekonomi. Yang pertama, ada variabel. Variabel adalah suatu yang nilainya dapat berubah-ubah tergantung pada situasi atau kondisi tertentu. Dalam dunia ekonomi, contohnya seperti harga produk, jumlah barang yang diproduksi, dan pendapatan konsumen. Perubahan variabel inilah yang biasanya menjadi fokus analisis dalam model matematika karena berpengaruh langsung terhadap hasil akhir. Yang kedua, ada parameter. Parameter adalah nilai tetap yang melekat
pada variabel dan berfungsi sebagai koefisien. Tugasnya adalah menjelaskan bagaimana karakter atau perilaku dari suatu variabel. Misalnya, dalam fungsi permintaan, parameter dapat menunjukkan seberapa besar pengaruh harga terhadap jumlah barang yang diminta. Yang ketiga, ada konstanta. Konstanta adalah angka atau besaran yang nilainya tidak berubah meskipun kondisi di sekitarnya berubah. Biasanya, konstanta digunakan untuk melambangkan hal-hal yang tetap, seperti biaya tetap atau nilai awal suatu variabel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep dan teori himpunan. Himpunan atau set adalah kumpulan objek yang memiliki ciri-ciri tertentu dan jelas. Objek ini bisa berupa angka, manusia, hewan, tumbuhan, atau negara. Setiap objek di dalam himpunan disebut anggota atau elemen. Biasanya, himpunan dilambangkan dengan huruf kapital dan anggotanya ditulis dalam kurung kurawa, serta dipisahkan dengan koma. Contohnya adalah sebagai berikut. Himpunan bilangan ganjil positif dari 1 sampai 20. Nah, oleh karena itu, himpunannya adalah buka kurung kurawa 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, tanda tutup kurawa. Nah, contoh yang keduanya juga adalah himpunan bilangan genap dari 1 sampai 10. Berarti himpunannya adalah A sama dengan buka kurung kurawa 2, 4, 6, 8, 10, tutup kurawa. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang intersection atau irisan pada himpunan. Irisan adalah himpunan yang berisi semua elemen yang sama di kedua himpunan, dilambangkan dengan simbol N. Contohnya adalah A, buka kurung kurawa 1, 2, 3, 4, tutup kurawa. Dan B-nya adalah buka kurung kurawa 2, 3, 4, 5, tutup kurawa. Maka A irisan B-nya adalah buka kurung kurawa 2, 3, 4, tutup kurawa. Artinya angka 2, 3, dan 4 adalah kedua himpunan tersebut. Contoh lainnya, di A, buka kurung kurawa 2, 4, 6, 8, 10, tutup kurawa. Dan B-nya adalah buka kurung kurawa 5, 6, 7, 8, 9, 10, tutup kurawa. Jadi, A irisan B-nya adalah buka kurung kurawa 6, 8, 10, tutup kurawa. Jadi, irisan menunjukkan elemen yang sama dari dua himpunan tersebut. Dan selanjutnya kita ada union atau gabungan himpunan. Gabungan adalah himpunan yang berisi semua elemen dari kedua himpunan tanpa ada yang diulang. Simbolnya adalah U. Contohnya, di A, buka kurung kurawa 1, 2, 3, 4 dan tutup kurawa. Dan B-nya adalah buka kurung kurawa 2, 3, 4, 5, tutup kurawa. Jadi hasilnya dari A gabungan himpunan B adalah buka kurung kurawa 1, 2, 3, 4, 5, tutup kurawa. Artinya semua elemen dari A dan B digabung jadi satu. Contoh lainnya adalah di A, buka kurung kurawa 2, 4, 6, 8, tutup kurawa. Dan B-nya adalah buka kurung kurawa 1, 3, 5, 7, 9, tutup kurawa. Maka A gabungan U-nya adalah buka kurung kurawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tutup kurawa. Jadi gabungan berarti menyatukan semua elemen dari dua himpunan tanpa ada yang double. Selanjutnya ada komplement. Komplement adalah himpunan yang berisi semua elemen yang tidak termasuk dalam himpunan tersebut, tapi ada di himpunan semesta. Simbolnya adalah tanda petik atas atau aksen 1. Nah, contohnya adalah E sama dengan buka kurung kurawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tutup kurawa. Dan B-nya adalah buka kurung kurawa 1, 2, 3, 4, 5, tutup kurawa. Maka B aksen satunya adalah buka kurung kurawa 6, 7, 8, 9, tutup kurawa.
Artinya angka 6, 7, 8, dan 9 adalah di semesta, tapi tidak ada di himpunan B. Contoh lainnya, U sama dengan buka kurung kurawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tutup kurawa. Dan C-nya adalah buka kurung kurawa 2, 4, 6, 8, 10 tutup kurawa. Berarti C aksen satunya adalah buka kurung kurawa 1, 3, 5, 7, 9 tutup kurawa, yaitu semua bilangan ganjil di himpunan semesta. Jadi, komplement itu artinya elemen yang tidak termasuk di suatu himpunan. Sebagai penutup, model matematika adalah cara untuk menggambarkan masalah nyata menggunakan simbol, persamaan, atau fungsi matematika supaya lebih mudah dipahami dan dianalisis. Dengan model matematika, berbagai masalah dalam ekonomi, bisnis, teknik, sains, atau sosial bisa disederhanakan dan diselesaikan secara logis. Penerapannya bisa membantu kita untuk membuat keputusan rasional berdasarkan data dan analisis, memprediksi hasil atau dampak dari satu kebijakan. Selanjutnya, data menemukan solusi terbaik untuk masalah di kehidupan nyata. Inclusion, a mathematical model, serves as a bridge between theory and reality, helping us to understand, plan, and solve problems in a more scientific and effective way. That's all from me. Thank you for attention.